Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun 2020 seharusnya menjadi tahun yang penuh hikmat di seluruh dunia. Penuh dengan resolusi baru. Pun, banyak orang yang mengharapkan di tahun 2020 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semua ekspektasi-ekspektasi itu memenuhi relung hati dan pikiran seluruh insan di dunia. Tapi, pada kenyataannya, kegentingan dan krisis moneter di tahun 2020 ini, kepanikan terjadi di mana-mana, anjloknya perekonomian yang tidak terbantahkan. Banyak mayat-mayat yang bergelimpangan, bak daun yang berguguran di musim semi. Banyak rumah sakit yang mengalami kelebihan pasien, dan banyak pula tenaga medis yang kewalahan akibat menangani wabah ini. Ketegangan dan krisis ini tidak terjadi karena adanya perang atau bom seperti lagi zaman perjuangan dulu, tapi disebabkan oleh virus. Ya, virus. Virus yang disebabkan oleh kezoliman dan ketamakan manusia. Hanya melewati udara ataupun media, virus ini dapat dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Wabah ini dikenal dengan nama COVID-19. Akhir tahun 2019 merupakan awal terjadinya wabah ini. Bermula di negeri tirai bambu dan akhirnya menjalar ke seluruh negeri, termasuk Indonesia, yang menduduki peringkat 97 sebagai negara yang paling aman dari wabah ini ternyata terdampak juga. Sehingga mulailah pemerintah bergerak walaupun agak sedikit terlambat. Banyak kebijakan yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran wabah ini. Seperti yang termaktub di dalam protokol kesehatan yang nantinya juga akan mempengaruhi setiap orang dalam aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang dengan diberlakukannya work from home dan learning from home membuat kita harus berdamai dengan teknologi. Mau tidak mau, sungkan ataupun tidak, kita harus membiasakan diri dengan kehadiran teknologi. Seiring berjalannya waktu, PSBB mulai dilonggarkan dan muncullah era baru yang disebut dengan era new normal. Era new normal bertujuan untuk meningkatkan kembali perekonomian ke titik equilibrium. Pastinya, dengan protokol kesehatan yang tetap diperketat, di era ini, penguasaan teknologi masih menjadi poin utama bagi semua orang di setiap sektor, khususnya sektor keuangan atau akuntansi, di mana akuntan didorong untuk melek teknologi juga melek informasi. Di era new normal dan disrupsi seperti saat ini, seorang akuntan harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Penguasaan teknologi adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki para akuntan jika tidak mau digantikan oleh robot ataupun tersaingi manusia lain. Berbicara tentang robot, Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa profesi akuntan dalam 5 tahun ke depan akan digantikan oleh robot. Eits, jangan minder dulu. Kita tentunya punya potensi lebih ketimbang robot, seperti Kemampuan bekerja secara konsisten dengan standar integritas, kemandirian, dan skeptisme tinggi. Kemampuan dalam memperoleh pengetahuan serta mempergunakannya dalam berpikir, bernalar, dan menyelesaikan masalah, serta kemampuan memanfaatkan pengetahuan untuk terciptanya ide-ide baru. Dengan demikian, akuntan harus merubah cara berpikir jika tidak mau digantikan oleh robot maupun tersingkir oleh akuntan lainnya. Akuntan harus meningkatkan skill, kompetensi, serta sifat dasar yaitu perilaku etisnya dalam masa pandemi. Di era new normal, akuntan harus bersahabat dengan digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Teknologi menjadi sebuah kebutuhan utama seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, akuntan tidak hanya meningkatkan skill dan kompetensi di bidang akuntansi, tetapi juga harus berkolaborasi dengan bidang ilmu selain akuntansi. sebaliknya, jika akuntan tidak mau berubah dan beradaptasi dengan cepat atas perubahan menuju new normal, baik pengetahuan, potensi, pengawasan teknologi, minat belajar, ataupun dari segi sifat, akan mudah tersingkir dari dunia persaingan yang semakin bebas ini. Mari sama-sama kita tingkatkan potensi kita sebagai akuntan muda yang berintegritas, yang berkualitas, yang profesional di era new normal. Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil. Kerja keras adalah kemenangan yang hakiki. Small change can make a big difference.